Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Akyat dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dari tugas Sistem Pendukung Keputusan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Fairness untuk Alokasi Personel Patroli pada Wilayah Rawan Kejahatan. Ringkasan penelitian. Nah, eh, penelitian ini itu ditujukan untuk kepolisian karena kepolisian ini memerlukan langkah preventif yang efektif melalui patroli dengan alokasi personel yang tepat, proporsional dan juga berbasis data. Namun keterbatasan personel serta penggunaan sistem pendukung keputusan berbasis MCDM atau multi criteria decision making yang hanya berfokus pada kinerja itu membuat penentuan prioritas patroli itu rentan menimbulkan bias seperti overpolicing, ketimpangan wilayah. Nah, oleh karena itu, penelitian ini itu mengusulkan pengembangan sistem pendukung keputusan yang berbasis fairness untuk menghasilkan sebuah keputusan alokasi patroli itu yang lebih adil, inklusif, dan juga accountable. Kalau kita bicara soal kepolisian itu tidak lepas dari keamanan dan ketertiban masyarakat, yang mana itu adalah sebuah kondisi di mana masyarakat itu bebas dari gangguan yang nantinya akan mendukung pembangunan nasional. Nah, Kepolisian Republik Indonesia sendiri itu adalah salah satu alat atau apa namanya aparatur yang digunakan untuk memelihara Kamtibmas ini melalui kegiatan patroli. Namun, penentuan prioritas patroli ini itu masih menggunakan sistem pendukung keputusan berbasis MCDM, yang mana metode ini itu tanpa mengintegrasikan fairness yang akhirnya berpotensi menimbulkan bias stigmasi wilayah dan juga tidak mampu mengevaluasi dampak sosial secara adaptif. Kadang memang satu wilayah itu rawan akan apa namanya kriminalitas, tapi juga akan ada perkembangan di wilayah tersebut yang kepolisian khususnya di dalam kancah ini itu harus lebih adaptif seperti itu. Nah, makanya integrasi prinsip fairness dalam sistem pendukung keputusan ini menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih adil, proporsional, accountable, dan juga inklusif dalam pengambilan keputusan kepolisian. Tujuan dari penelitian ini ada empat. Yang pertama adalah mengidentifikasi kriteria kerawanan wilayah beserta bobot yang objektif dan adil. Kemudian merancang model sistem pendukung keputusan itu yang berbasis fairness untuk menghasilkan peringkatan atau perankingan wilayah itu yang rawan itu secara inklusif. Kemudian mengembangkan sebuah prototype system itu yang berbasis web yang transparan dan juga explainable, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat itu melakukan validasi awal kinerja sistem untuk memastikan efektivitas dan tingkat fairness dari rekomendasi yang dihasilkan. Kemudian tinjauan pustaka. Jadi di penelitian ini peneliti melakukan beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama adalah terkait dengan sistem pendukung keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan yang atau untuk membantu mengambil keputusan yang kompleks, termasuk dalam kepolisian ya. Dalam hal ini itu digunakan untuk perencanaan patroli, analisis wilayah rawan dan juga optimalisasi sumber daya. Namun, tanpa integritas prinsip fairness dan validasi lapangan yang memadai, SPK ini yang digunakan itu berpotensi menghasilkan rekomendasi yang bias, mereplikasi pola patroli historis terhadap wilayah-wilayah tertentu yang memang secara historis itu agak sedikit apa namanya ada stigma negatif di situ dan juga memperparah overpolicing pada komunitas-komunitas rentan seperti pada komunitas minoritas dan lain sebagainya. Sehingga itu menimbulkan sentimen negatif antara kepolisian dan masyarakat. Selanjutnya adalah multi kriteria decision making. Nah, pendekatan multi kriteria decision making yang digunakan dalam kepolisian
khususnya TOPSIS, yaitu Technique for Order by Similarity to Ideal Solution, itu memang terbukti membantu kepolisian dalam memproses pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam mengukur kinerja patroli kepolisian. Hal tersebut itu dikarenakan Topsis ini mampu memberikan rating kecocokan setiap alternatif pada kriteria-kriteria tingkat kepentingan pada sistem pendukung keputusan tersebut. Nah, itu sendiri ditentukan melalui nilai angka atau numerik. Dalam hal ini, Topsis itu memberikan rating alternatif sebuah wilayah itu berdasarkan kedekatan terhadap solusi idealnya. Meskipun begitu, metode ini masih bersifat netral terhadap bias data, jadi sehingga keputusan yang dihasilkan itu kadang menjadi tidak adil jika data yang digunakan itu secara data itu mengandung ketimpangan yang struktural. Kemudian fairness dalam predictive policing. Nah, dalam predictive policing sendiri, isu bias ini itu menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi polisi. Kemudian sistem predictive policing itu dilatih menggunakan data historis yang mengandung bias atau stigmasi itu cenderung untuk mereplikasi pola-pola yang sama. Hal ini itu menimbulkan sebuah fenomena yang dikenal sebagai feedback loop, di mana keputusan sistem itu memperkuat stigmasi atau bias yang sudah ada. Jadi sistem itu tidak apa namanya tidak bisa fair terhadap sebuah wilayah yang ada seperti itu. Oleh karena itu, konsep fairness dalam sistem pengambilan keputusan ini itu mulai diperkenalkan. Fairness matrix sendiri itu ada beberapa seperti disparate impact, kemudian equal opportunity, individual fairness, kemudian ada juga group fairness yang digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah sistem itu menghasilkan perlakuan yang sama atau setara antar kelompok atau antar wilayah. Namun, metrik ini umumnya itu hanya digunakan pada model machine learning murni. Belum banyak sistem SPK kepolisian yang mengintegrasikan metrik ini. State of the art. Kalau kita bicara soal predictive policing dan juga SPK kepolisian, itu umumnya ada tiga jenis uh, penelitian. Penelitian yang pertama adalah penelitian SPK kepolisian yang menggunakan pendekatan optimasi dan juga prediksi resiko tanpa pertimbangan fairness. Kemudian yang kedua adalah penelitian fairness dalam prediksi policing itu yang berbasis machine learning. Jadi bukan pada SPK, ya, jadi sistem pendukung keputusan dengan multi kriteria decision making. Kemudian yang ketiga adalah integrasi fairness matrix itu ke dalam MCDM itu masih terbatas dan sebagian besar itu masih bersifat konseptual atau simulatif. Maka di sini ada beberapa research gap yang berusaha diisi oleh penelitian ini. Nah, research gap-nya itu ada tiga. Yang pertama adalah kita dapat merancang sebuah pipeline untuk multi criteria decision making yang mengintegrasikan metric fairness pada level pre-processing hingga ranking atau rankingan. Kemudian yang kedua adalah menyusun toolkit explainability untuk justifikasi keputusan. Jadi untuk membuat sebuah keputusan itu uh, mudah untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan validasi melalui studi kasus daerah perkotaan dengan data nyata atau semi sintetik yang merefleksikan dinamika operasional kepolisian. Selanjutnya adalah roadmap. Roadmap ini ada 5. Yang pertama adalah kajian literatur dan analisis kebutuhan SPK kepolisian. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan prapromulasian data kriminalitas dan karakteristik wilayah. Kemudian penentuan kriteria dan pembobotan. Kemudian penerapan metode topsis untuk saya ulangi. Setelah penentuan kriteria dan pembobotan itu dilakukan integrasi fairness metrik untuk mendeteksi dan mengurangi bias. Kemudian setelah itu baru ada penerapan metode toksis untuk yang sudah fairness aware tadi untuk pemeringkatan wilayah rawan. Selanjutnya pengembangan prototipe SPK berbasis web dan juga yang terakhir adalah
evaluasi awal kinerja dan juga fairness sistem tadi itu. Dari lima apa namanya roadmap tadi itu, kemudian kita jabarkan menjadi tujuh buah metode atau susunan penelitian ya langkah-langkahnya. Kemudian untuk pendekatannya sendiri ini menggunakan rekayasa sistem pendukung keputusan berbasis multi-kriteria decision making. Dengan metode yang digunakan pendekatannya adalah teknik for order by similarity to ideal solution atau TOPSIS dengan integrasi group fairness sebagai metrik fairness yang dipilih jadi group fairness ya untuk metrik fairnessnya yang nanti menghasilkan sistem alokasi personel patroli kepolisian itu yang inklusif dan bebas bias. Kemudian metode penelitiannya sendiri yang bisa kita ajukan itu ada tujuh. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan juga literatur, pengumpulan dan pemrosesan data, penuntutan kriteria dan juga bobot, kemudian perancangan variance metrik, kemudian juga pemeringkatan wilayah menggunakan topsis yang fairness aware tadi itu. Kemudian yang keenam adalah pengembangan prototipe webnya itu sendiri dan yang terakhir adalah evaluasi dan validasi sistem. Nah, dalam setiap metode itu apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah pada identifikasi masalah dan literatur. Nah, pada tahapan ini itu peneliti itu melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terkait SPK kepolisian ini. Utamanya terkait dengan konsep-konsep seperti predictive policing, metode MCDM, dan juga konsep fairness dalam sistem pengambilan keputusan. Nah, pada tahapan ini, luaran yang dihasilkan adalah semacam kriteria keputusan, kemudian pemetaan potensi bias itu ada di mana, kemudian serta perumusan kebutuhan sistem yang sesuai dengan konteks operasional kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pengumpulan dan praproses data. Eh, Data yang dikumpulkan itu adalah data yang meliputi data historis kriminalitas dan juga data karakteristik wilayah, kemudian juga data kepatanan penduduk, kemudian juga komposisi demografis dan juga background ekonomi sosial dari sebuah penduduk di suatu wilayah. Kemudian data-data tersebut itu dilakukan proses prapemrosesan untuk mengatasi nilai-nilai missing value, kemudian juga kita menormalisasi data dengan luaran berupa dataset yang sudah bersih dan terstruktur. Kemudian penentuan kriteria dan pembobotan. Nah, pada tahapan ini kriteria utama itu ditentukan berdasarkan hasil studi literatur dan juga kebutuhan pemangku kepentingan menggunakan analytical hierarchy proses. Nah, AHP ini digunakan untuk apa? Untuk memperoleh kriteria yang secara sistematis dan transparan. Tahapan ini itu menghasilkan sebuah luaran yang berupa bobot kriteria yang sudah tervalidasi. Selanjutnya adalah perancangan metode fairness sendiri. Nah, pada tahapan ini itu diterapkan fairness metric untuk mengidentifikasi dan juga memitigasi potensi bias antar wilayah. Matriks yang digunakan adalah matriks group fairness yang mana matriks ini itu mengukur perbandingan hasil antar kelompok dari SPK tersebut. Kemudian metrik ini digunakan sebagai faktor korektif dalam pengambilan keputusan sehingga hasil tahapan ini adalah model yang benar-benar fairness aware yang sudah terintegritas dengan sistem pendukung keputusan. Selanjutnya adalah perangkingan dengan perangkingan wilayah rawan menggunakan metode TOPSIS. Nah, pada tahapan ini penelitian itu difokuskan pada perangkingan wilayah rawan menggunakan metode TOPSIS yang sudah dimodifikasi dengan fairness aware approach tadi itu. Metode ini itu menghasilkan prioritas wilayah patroli yang tidak hanya optimal secara matematis, tapi juga adil dan proporsional. Luaran tahapan ini itu berupa daftar-daftar prioritas wilayah-wilayah yang patroli, yang harus dilakukan patroli.
Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan prototipe SPK berbasis web. Pada tahapan ini itu dilakukan proses pengembangan prototipe SPK yang berbasis web yang menampilkan hasil-hasil pemeringkatan atau perankingan yang dilakukan di tahapan kelima tadi itu. Kemudian kita juga menampilkan visualisasi dari kriteria serta indikator fairness-nya itu juga ditampilkan di website tersebut. Kemudian sistem ini itu dirancang agar transparan dan juga mudah dipahami oleh pengampu kepentingan. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah ketujuh yaitu evaluasi dan validasi sistem. Nah, di tahapan akhir ini itu dilaksanakan evaluasi dan validasi sistem berupa evaluasi kinerja keputusan dan evaluasi fairness. Nah, evaluasi ini itu sifatnya fungsional dan analitis dengan luaran yang ditargetkan itu berupa laporan kinerja sistem dan juga rekomendasi pengembangan selanjutnya. Kemudian untuk jadwal penelitian. Nah, penelitian ini itu dilaksanakan selama 6 bulan sesuai dengan tahapan metodologi yang sudah diuraikan sebelumnya. Jadwal pelaksanaannya disusun secara sistematis untuk memastikan setiap tahapan dan luaran yang sudah ditargetkan itu terpenuhi seperti itu. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan proposal ini. Demikian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.